Coba yang membaca Al-Quran tadi malam, Ustadz minta antum chat 1 yang baca Al-Quran. Yang baca Al-Quran. Ustadz mau tengok siapa yang ngaji tadi malam. Rizky Alfia, bagus. Siapa lagi? Yang baca Al-Quran tadi malam chat 1 di chattingannya. Ya Faiza, Putih Talita, 3 orang baca Quran nih. Mana lagi? Dwi Nabila. 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 orang. Wah, ini banyak nanti datang setan-setan di rumah kita. Maka terapinya adalah perbanyak membaca Al-Quran di rumah. Hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Apakah surat Al-Baqarah saja? Ya, boleh surat Al-Baqarah. Kalau dalam hadis itu yang dituntut adalah dengan surat Al-Baqarah ataupun surat-surat yang lain. Ya. Ada lagi yang baca Al-Quran tadi malam nih. Kita bukan bermaksud riya, tetapi kita ingin tahu. Ya, Muhammad Muflih, alhamdulillah baca Al-Quran tadi malam. Kok bohong? Ayo siapa lagi? Muhammad Aryan ada baca Al-Quran? Faiza Sultan? Wah, inilah anak-anak kita, ya. Ya, wallahu a'lam. Ya Bu Yel, ya. Ternyata hanya berapa orang yang baca Al-Quran di rumahnya. Kalau ingin mendapatkan keberkahan di rumahnya, maka baca Al-Quran. Oke, para asatizah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, "Man qara'a suratul Baqarah fi baitihi lailan lam yadkhulis syaitanu baitahu thalatha layalin." Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 hari. Ini luar biasa nih. Ya. Maka orang-orang yang rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, kita saja masuk ke rumah itu aman, enak, nyaman, damai. Mungkin di antara para ustadz, ustazah, atau anak-anak ustadz, ketika kita masuk ke rumah seseorang, untuk masuk saja ke dalam rumah itu merinding bulu kuduk kita. Ya, ada yang seperti itu, tak betah kita di rumah orang tersebut. Kenapa? Kemungkinan ya di dalam rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Ya, maka kalau ingin mendapatkan keberkahan, kemuliaan, karena ini lebih banyak tinggal di rumah, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Lalu kemudian disampaikan lagi, ya, setan yang lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan yang mengganggu secara zahir, ya, baik setannya dalam bentuk manusia, ya, ataupun dalam bentuk jin. Karena dalam surah An-Nas disampaikan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, ya, setan tidak akan memasuki rumahnya. Maksudnya setan yang membangkang, mengganggu. Ya. Jadi anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz yang berbahagia, karena kita banyak nih tinggal di rumah karena pandemi ini, karena corona ini, maka sempatkan, luangkan waktu, jangan cari waktu luang untuk membaca Al-Quran. Tidak ada buat antum cari waktu luang, tetapi luangkan waktu, sisihkan waktu, berikan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk membaca Al-Quran, untuk menghiasi rumah-rumah kita. Insya Allah keberkahan di rumah akan didapatkan. Coba kalau ini ya, setan mendengarkan bacaan Al-Quran, dia akan lari dari rumah orang yang dibacakan Al-Quran. Baik. Lalu apa saja keutamaan bersama dengan Al-Quran itu? Beliau yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau, ya, sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan Al-Quran, maka ia seperti halnya rumah yang roboh. Tidak terbayang oleh kita, ya, dari sekian banyak anak-anak kita tadi, ya, mungkin ada kesibukan lain tadi malam tak sempat membaca Al-Quran.
Maka kita berharap mulai hari ini sampai kapan? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Jangan sampai tertinggal untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai tertinggal untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, orang yang tidak membaca Al-Quran sama dirinya seperti rumah yang roboh. Ya, seperti apa rumah roboh ya? Rumah roboh. Bayangkan, jika diri antum seperti ini, mau mulai dari mana lagi untuk memperbaikinya? Ya, ya, sakit di sini, di sini rusak, mudah diganggu oleh setan, mudah diganggu oleh penyakit. Itu orang yang jarang baca Al-Quran. Ya, maka Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang berbahagia, ayo kita masyarakatkan, kita mulai membaca Al-Quran di rumah kita dalam setiap kesempatan, atau memang betul-betul berikan kesempatan untuk bersama dengan Al-Quran. Ya. Pandangan Allah dan pandangan Rasulullah. Jangan yang dikejar hanya dalam pandangan manusia kita baik, tapi dalam pandangan Allah tak baik. Hanya yang dikejar dalam pandangan guru kita baik, tapi dalam pandangan Allah tak baik. Ayo, jangan yang dikejar kita ingin dipandang oleh Allah baik, dan insya Allah pasti akan dipandang oleh manusia akan baik. Bagaimana cara yang kita lakukan? Bersamalah dengan Al-Quran. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Sebaik-baik kalian, berarti ada orang yang terbaik, ya, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tak cukup Al-Quran hanya disampaikan, tak cukup Al-Quran hanya dibaca-baca saja, tetapi amalkan isi daripada Al-Quran. Terus apalagi kehebatan daripada Al-Quran ini yang kita banyak di rumah sekarang ini, ya, kehebatannya kemudian adalah Rasulullah menyampaikan, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ya. Anak Ustaz yang merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru-guru yang mulia, kita tidak tahu sebesar apa menurut Allah satu kebaikan itu. Saya tidak bisa mengukur, kita tak bisa mengukur satu kebaikan itu besarnya berapa kilogram, tapi pasti luar biasa dalam pandangan Allah. Satu huruf saja, satu huruf. Ya, dalam hadis lain disampaikan, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu hurufnya akan diberikan 10 kebaikan. Setiap satu kebaikan akan menghapuskan satu kesalahan. Ustaz tanya, di antara yang hadir ini, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ayo silakan dicek. Ya, yang mengetahui hurufnya Bismillahirrahmanirrahim, yang dapat nanti minta hadiahnya sama Ustaz Ali.
Ya Ustaz Ali. Ya, ayo ada Ustaz. Siapa yang tahu berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Atau yang pegang Al-Quran silakan hitung sekarang. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Silakan dicek. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Dicek. Rizkia Al-Fadiza 19 huruf. Siapa lagi? Setelah ini masuk. Aku sebenarnya. Ini kan? Fadiza. Oke. 2 orang. Setiap hari kita baca Bismillah. Mau makan Bismillah, keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau bekerja kita Bismillahirrahmanirrahim, mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas apapun kita awali dengan Bismillah. Kata Rasulullah, pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sia-sia dia. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Waduh, 4 orang, 3 orang. Thank you Safina, ayo Faiza. Ya. Ayo yang lain-lain. Mana Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Masya Allah, apa yang ditanya Bini Novira, yang ditanya itu berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ada Ustadz Firman di sini. Masya Allah Ustadz Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya sebanyak 19 huruf. Mau Ustadz, bukan Ustadz Firman aja. Saya juga tahu 19. Masya Allah. Thank you so much. Ya. Ustadz Syekh Beli ya. Ya. Ustadz Syekh lagi. Ustadz Syekh. Bayangkan anak Ustadz, para Ustadz yang rahmati Allah juga, setiap satu huruf dilipat gandakan tadi 10. Bismillahirrahmanirrahim saja hurufnya 19 huruf. Setiap satu huruf lipat ganda 10, setiap satu huruf 10 kebaikan, ya. Lalu kemudian setiap satu kebaikan akan menghapuskan satu kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim 19 dikali 10. Berapa tuh Ustadz Ali? 19 kali 10. Ya? 190. 190 kebaikan. Bayangkan 190 kebaikan setiap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dari tadi Ustadz baca-baca terus karena tahu Ustadz banyak di situ kebaikan-kebaikan. Setiap satu kesalahan akan dihapuskan dengan satu kebaikan. Saya yakin dari pagi kita belum melakukan sebanyak 190 kesalahan. Tapi Allah sudah memberikan kebaikan dan kebaikan. Apalagi tadi kita baca surat Al-Baqarah, ayatul kursi kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah An-Nas, dan surat-surat yang lain. Luar biasa. Bagi yang ikut baca, bagi yang tak ikut baca, matawa. Ya, bagi yang ikhlas membaca. Jadi luar biasa. Jadi para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiasi rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Biasa ujrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Apalagi kehebatan daripada membaca Al-Qur'an ini? Ya. Kehebatan berikutnya adalah menghafalnya, ya, membacanya, menghafalnya dan pandai membacanya. Ini Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia hafal dengannya, dia akan bersama dengan para malaikat. Masya Allah, ya. Orang yang hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia akan senantiasa bersama dengan malaikat. Para malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, dia tidak hafal dengan Al-Quran tersebut, tapi dia baca, ya, dia senantiasa melakukannya meski sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Jadi kalaupun kita tak pandai membaca Al-Quran atau sedikit-sedikit pandainya terbata-bata kita membaca Al-Quran, teruslah baca. Karena kenapa? Pahala akan diberikan oleh Allah 2 kali lipat. Luar biasa. Tapi orang yang sudah hafal, di antara anak ustaz ada yang sudah hafal Al-Quran, ya, beberapa surat hafal daripada Al-Quran, bacalah terus Al-Quran, maka senantiasa malaikat-malaikat yang suci dan mulia akan bersamaan. Ini kehebatan membaca Al-Quran. Di rumah bacalah Al-Quran. Masya Allah. Pencinta Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia. Hadis riwayat Muslim, orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan senantiasa bersama dengan malaikat.
Jadi kalau kita bersama dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Kita lanjutkan dengan waktu sisa, ini sangat banyak sekali, ya. Lalu apalagi pahala membaca Al-Quran. Ini luar biasa, ya. Saya sengaja pilihkan, ya. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya. Masya Allah. Dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi di dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu? Kata orang tuanya. Lalu dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi anak Ustadz semua, Ustadz tanya kepada antum semua, sayang enggak sama ayah bundanya? Sayang enggak sama ayah bundanya? Sayang. Jika sayang sama ayah bundanya, bercita-citalah memberikan mahkota terbaik, ya, perhiasan terindah kelak di yaumil mahsyar, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, berikan mahkota jubah hijau terbaik kepada ayah bundanya. Di dalam hadis ini disampaikan, ayah bunda kita terkejut. Bagaimana kami kok bisa memakai ini? Lalu kata Allah, kalian mendapatkan anak yang soleh soleha, yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini hadiah buat kalian. Itu disampaikan kepada ayah bunda kita. Saya yakin kita semua, siapapun kita, pasti sayang kepada ayah bunda kita. Kita tidak ingin mereka masuk ke dalam nerakanya, tapi pasti kita ingin mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Maka kelak antum semua akan memasangkan jubah hijau dan mahkota yang terbaik kepada ayah bundanya. Ya, ini ilustrasi daripada mahkota. Masya Allah. Gimana nih Rizky Al-Fariza? Mau enggak masangkan ini sama bundanya? Mau, Ustaz. Mau. Ya, bercita-citalah memasangkan ini kepada bundanya. Ya. Ya, Mr. Firman, ya, sama-sama kita bercita-cita. Ini kita pasangkan ini mahkota terindah untuk ayah dan bunda kita. Dengan cara apa? Kita mulailah menghafal Al-Quran. Kita mulai mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Baik. Lalu apa lagi? Al-Quran memberikan syafaat kepada ahlinya di akhirat. Ya, sabda Rasulullah SAW, baca Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya. Ahli yang dimaksudlah orang yang senantiasa kemanapun dia berada, ya, dia akan senantiasa bersama Al-Quran. Maka ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlaknya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, akhlaknya Rasulullah ada Al-Quran. Kemanapun Rasulullah senantiasa bersama dengan Al-Quran. Para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi pahala orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran, mengkajinya. Kita sekarang sedang mengkaji Al-Quran. Bagaimana pahalanya? Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak berkumpul satu kaum di dalam satu rumah. Berarti itu kalau antum membaca bersama ayah bundanya, bersama adik-adiknya, ya, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan. Tak ada kelahi ayah bunda, tak bercakap-cakap di rumah, tak ada lagi marah-marah di rumah, ya, tak ada suara-suara tinggi lagi di rumah, ya. Ya, mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan sisinya. Masya Allah. Ini nanti Ustaz Firman kalau sudah nikah nanti, bimbing nih istrinya, ya. Bimbing istrinya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita contoh nih Ustaz Deli, ya. Kita contoh nih Ustaz Ali yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Rumah-rumah tangga mereka lah rumah-rumah tangga yang diliputi rahmat, rumah-rumah tangga kita semua. Insya Allah guru-guru sofa semua membaca Al-Quran, insya Allah. Ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, luar biasa. Nih, Masya Allah, ini ada ayah, ini ada si abang nih yang sedang baca Al-Quran. Kalaupun pakai lampu togo, ya, tetap membaca Al-Quran.
Baik, ya, ini masih banyak sekali ya pembaca Al-Quran akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabda Rasulullah SAW dikatakan pada para pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhiratlah engkau yang apa yang engkau baca. Jadi anak ustaz, para guru-guruku semuanya, kalau ingin tinggi derajatnya di sisi Allah kelak, maka banyaklah membaca Al-Quran. Ya, kalau cuma ingin derajatnya rendah-rendah 3 tingkat, inna a'tayna saja. Nah, itu 3 tingkat. Ya, 3 ayat. Tapi kalau ingin berada di puncak ketinggian, minimal surat Al-Baqarah 286 ayat. Wah, luar biasa. Jadi jangan baca dikit-dikit sebentar-bentar kulhu inna a'tayna kulhu Allah. Dikit sekali ya. Para ustaz yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hanya masih banyak lagi materi yang ingin kita sampaikan. Terangi rumahmu dengan sholat sunnah ya. Ini juga disampaikan oleh Rasulullah, jangan jadikan rumah kalian ya seperti kuburan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, berselawatlah kepada berselawat akan sampai kepada dimanapun engkau berada. Maksud yang dimaksudkan di sini tempat sholat adalah sholat sunat, sholat wajib tetap bagi laki-laki dilakukan di masjid. Ya, sedikit lagi mengambil waktu, mohon maaf Bu Yel, minta waktunya sedikit. Materi harus sampai, mengerjakan sholat di rumah, sholat sunat di rumah. Apa saja sholat sunatnya? Sholat duha, perbanyak sholat duha di rumah, ya. Sholat apa lagi? Kalau rumahnya dekat dengan masjid, qobaliyah, ba'diyahnya lakukan di rumah. Karena sholat sunat itu haknya rumah. Tapi kalau jauh dari rumah, nah tentu nanti terlambat. Tetap lakukan di masjid, ya. Kemudian sholat tahajud, ya. Sholat taubat, ini yang banyak dosa nih. Sholat tasbih dan sholat sunat wudhu, dan banyak lagi sholat-sholat sunat yang lain yang bisa dilakukan di rumah. Ya, terus muncul lagi dia. Hiasilah rumahmu dengan zikir. Ya. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Zikir apa yang terbaik? 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan, yakni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya. 2 kalimat ini ya 2 kalimat yang timbangannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kemudian perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf khilaf yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan barokah kepada kita semua. Dan kita yang banyak sekarang tinggal di rumah, manfaatkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mulai dari tilawatil Quran, perbanyak sholat sunat di rumah, perbanyak berzikir, dan perbanyak berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan minkum. Terima kasih kepada Bu Yel yang telah memonitor kita, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan para ustaz-ustazah PA yang sudah mendampingi anak-anak kita dan kepada anak-anak kami. Catatan terakhir, materi ini bukan hanya untuk dilihat-lihat saja, bukan hanya untuk didengar-dengar saja, tetapi sasarannya lah untuk diamalkan. Demikian saja, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kelas 11 di 1 pesan Pak Hendri supaya tinggal di Zoom.